Dan istighfar itu juga jadi tabungan akhirat. Dan bahkan bukan hanya kita yang nikmati, termasuk orang tua kita, termasuk nenek moyang kita. Jadi orang tua nenek moyang kita yang soleh itu nanti terkaget-kaget ketika di akhirat. Ini istighfar termasuk doa yang lain. Nggak hanya kita yang nikmati, tapi orang tua kita, nenek moyang kita ikut. Sehingga ketika nanti di akhirat terkaget-kaget dia. Ya Allah, apa ini ya Allah? Apa ini ya Allah? Kok ada ini? Kok aku dapat seperti ini ya Allah? Kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukurlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, yaitu nikmat Islam dan iman, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari Jumat yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul kembali di rumah Ibu Sani dalam rangka berwirid Yasin yang setiap Jumatnya kita laksanakan. Tak lupa pula sholawat beriring salam mari senantiasa kita hadiahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga di yaumil akhir kelak kita selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ahli Bait di rumah ini, Bu Sani beserta keluarga. Yang saya hormati Ibu Ketua Perwiritan Lingkungan 2 Pasalori. Yang saya hormati seluruh anggota jamaah perwiritan, baik itu yang datang dari Pekan Kuala, dari Mamujawi ataupun dari Lingkungan 2 Pasalori sendiri. Niat daripada terima kasih saya ucapkan sebagai mewakili Ibu Ahli Bait di rumah ini, mengucapkan ribuan terima kasih pada seluruh jamaah yang telah sudi hadir di rumah kami dalam rangka kegiatan rutin yang setiap Jumat kita laksanakan. Adapun niat daripada Ibu Ahli Bait pada hari Jumat yang berbahagia ini, yaitu memohon doa selamat untuk seluruh keluarga. Adapun acara kita pada hari ini yaitu yang pertama yaitu tausiah dari Ananda daripada Ibu Sani, kemudian doa selamat yang nantinya akan dibawakan oleh Anandanya dari Ibu Sani. Kepada Bapak kami persilahkan untuk memasuki ruangan. Itu kain apa? Demikian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Semoga acara kita pada hari ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan mohon ampun saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak yang akan menyampaikan tausiah, kami persilakan untuk masuk ke ruangan yang berbahagia ini. Iya.
Tambah mudah kali nampaknya ya selama naik golongan ini. Mantap. Kalau kayak gitu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini, di hari yang baik ini, di hari atau Syaidul Ayyam, hari Jumat, hari ketiga di bulan Zulhijjah, 1 bulan Haram. Ada 4 bulan haram dari 12 bulan Hijriah. 3 itu berdekatan, Zulhijjah, satu lagi dia agak jauh, jadi syukur kita bisa kita terkumpul di dalam majelis taklim Sahabat ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan ke tempat ini akan mendekatkan kita ke surga Jannatul Na'im. Karena memang orang yang mendatangi majelis taklim, maka janji Allah akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan sepanjang majelis insya Allah juga akan ditemui oleh sayap-sayap malaikat. Di kesempatan ini mungkin saya bisa mengenalkan diri Pak ya. Sudah 3 kali. Saya anak sulung dari Ibu Sani yang selama ini tugas di Simalungun, tinggal di Pematang Siantar. Alhamdulillah 2 bulan ini saya sudah pindah ke provinsi, itu di Medan. Jadi masih penyesuaian yang baru. Minggu semalam memang udah dibilang mama, disilang lagi katanya ada yang minta. Alhamdulillah kalau ada yang minta. Dan memang mohon maaf, kebetulan saya hampir nggak nyiapkan bahan karena kebetulan saya tanya mama berapa hari, ada 3 kali, 2 kali saya tanya, sampai istri di rumah juga saya tanya apa ya kira-kira disampaikan kali kebetulan saya lagi ada fokus dan saya biasa kan, kemarin juga ada pernah saya sampaikan, saya kadang nulis buku agama lain, apalagi baru pindah, baru penyesuaian, jadi agak bingung saya sampai Rabu ini kan Kamis malam, terus malam lah saya ada coret-coret dikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya juga yang menyampaikan, karena saya biasa nulis, bahas itu kajian, saya lebih fokus perbedaan di tengah-tengah umat. Kadang kita beda Muhammadiyah, beda NU, beda Salafi, beda tarekat. Kadang sholat tangan dulu, apa lutut dulu. Sholat Jumat itu ajarnya 1 kali atau 2 kali. Ada sholat qobliyah Jumat atau enggak. Sholat sunat subuh itu sebelum azan atau sesudah azan. Ini tuh sering jadi perbedaan di tengah-tengah kita.
Alhamdulillah ada beberapa poin yang udah jadi bahan kajian saya. Alhamdulillah saya dapat titik temunya. Namanya perbedaan ini kadang ada titik tengahnya, kadang kita condong pada salah satu. Jadi makanya mohon maaf jika nanti yang saya sampaikan ini kurang terkenal dan kurang dalam. Mari sama-sama kita diskusi. Saya juga belajar. Saya bukan menasehati, walaupun agama Islam ini agama nasihat. Sampaikanlah walau satu ayat. Ibu dengar sini satu hari, sampaikan ke anak, sampaikan ke tetangga, udah pahala. Itu dakwah kita. Itulah Islam. Karena Islam nggak masuk surga sendiri, gotong royong, sama-sama. Tapi selamatkan diri kita, maka kita akan membantu menyelamatkan keluarga kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Mungkin yang saya sampaikan hari ini agak sederhana, sepele, tapi insya Allah ini manfaatnya besar. Ini berkaitan dengan doa, berkaitan dengan doa. Ini kebetulan bulan haji. Berapa kita yang menitipkan doa sama jemaah haji yang berangkat? Doakan ya, doakan ya. Sholat juga itu ujungnya doa. Ujungnya doa. Baca mulai dari awal, dari kita Al-Fatihah sampai tahiyat akhir isinya doa. Bahkan duduk antara dua sujud itu kalau dimaknai doanya dalam, semuanya doa. Jadi ini yang ingin saya sampaikan berkaitan doa. Kenapa kita harus berdoa? Ada sebuah kisah ini. Imam besarnya Masjidil Haram. Ada yang kenal? Kemarin pernah ke Jakarta. Mana tahu ada yang kemarin pas beliau datang ke Masjid Istiqlal, ada yang mampir ke sana, ada yang singgah sana, mana tahu sudah sempat jumpa. Ada yang sempat jumpa? Ada yang kenal? Iya. Beliau ketika kecil ini bandar nakal, itulah istilahnya. Bahkan sampai nakalnya dikisahkan ini sama keluarganya, datang majelis, datang tetangga, keluarga, kerabat, jadi dikasih makan lah. Biasa kalau di Arab sana makannya kadang kan sering gabung satu tempat. Masalah ya. Jadi Syekh Sudais ini lemparkan tanah pasir lah atau apapun itu ke dalam nampan itu. Kira-kira seperti apa malunya ibundanya, umumnya atas keadaan itu yang dibuat Syekh Sudais. Kira-kira kalau ibu, anak ibu buat gitu apa ibu bilang ke anak ibu? Malah ibu ya. Ibu kira-kira apa ibu bilang ke anak itu? Ke anak kita kira-kira ada tamu, kita kasih makan, kita siapkan, itu mau makan, dibawanya tanah, dilemparkan. Terakhir nggak gitu. Kira-kira apa ibu bilang? Dibilang ibunya, pergilah kau jadi imam besar Masjidil Haram. Di tengah marahnya, itulah yang keluar dari mulut ibundanya. Dan sehari-hari ibunya itu nggak manggil namanya, panggilnya Abdul Rahman. Tahu itu arti Abdul Rahman? Hambanya Ar-Rahman, hambanya Allah. Hafizul Quran, wahai hafiz Quran, itu panggilannya.
Kalau kita gimana kadang panggilan nama kita? Nama yang bagus saja kadang kita panggil dengan nama panggilan yang jauh. Ada julukannya, bahkan julukannya itu yang lebih terkenal dari namanya. Bagus-bagus namanya dipanggil apa, dibuat Muhammad, Mat, apa gini jadinya kan? Padahal ucapan itu adalah doa. Ucapan itu adalah doa. Jadi ada tadi malam baru saya siapkan ada 10 alasan kenapa kita harus mesti berdoa. Ini sampai jam berapa ya? Biasanya saya kan habis ngiritnya baru ini kan. Ini kok. Tapi ini karena ada tausiah, kami biasanya tidak ngirit. Oh gitu. Jadi tausiah selesai doa. Sebenarnya agak kaget juga tadi dari siapa, pokoknya udah langsung. Jadi ada saya kumpulkan ini 10 kenapa kita harus berdoa. Mungkin banyak, tapi yang bisa saya kumpulkan ini 10 lah dulu. Ini pun kalau siap, kalau nggak siap beberapa yang telah Jadi yang pertama, doa itu ibadah. Jadi tadi udah kita bilang haji, sholat, ujungnya itu doa. Ujungnya doa. Ini ibadah kita yang pertama. Hafal kita surah Al-Fatihah ayat kelima? Itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa itu perwujudan dari ini. Jadi setelah kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, menyatakan Allah itu Rahman Rahim, menyatakan Allah itu Malik Yaumiddin, itu menyatakan keyakinan kita, menyatakan dari diri kita bahwa Allah itu adalah rajanya, pemiliknya. Ada dua apa di sini ya, ada pendapat. Kalau dia, jadi jangan heran nanti kalau ada imam mungkin dia manjangkan Malik Yaumiddin, itu pemilik. Jadi kalau pendek raja. Sama, boleh aja mana ini. Jadi kalau ada pun nanti yang sholat imamnya, kok pendek namanya ya, Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, boleh. Dua-dua boleh. Yang satu artinya raja, yang kedua artinya pemilik. Jadi pemilik hari kemudian, pemilik agama, raja ya. Yang namanya hari kemudian itu nggak ada lagi yang merajai kehidupan selain Allah. Tidak ada yang memiliki hari kemudian selain Allah. Jadi doa kita itu adalah ibadah kita yang pertama. Jadi nggak perlu nunggu susah, nggak perlu nunggu ditimpa musibah, silakan kita berdoa. Karena itulah ibadah kita yang pertama. Dan ibadah itu yang kedua ini, bahwa doa itu adalah senjata. Mau anak yang soleh, mau keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, mau suami yang soleh, kuncinya di doa. Doa itulah senjata kita. Allah sudah menyatakan di surat Al-Baqarah, di surat ayat berapa? Wa idza sa'alaka ibadi inni fa inni qarib. Kalau orang baru bertanya di mana aku, katakanlah dekat.
jika kita memohon maka Allah akan kabulkan. Jadi jangan segan kita untuk berdoa, jangan malu kita untuk berdoa. Malah Allah yang malu jika kita telah mengangkat tangan Allah tidak kabulkan. Apa aja silahkan, mau apa aja silahkan. Jangan segan, jangan malu, jangan nunggu sakit. Itu senjata kita. Jadi ibarat seperti remote, inilah permintaan kita. Mau channel apa kita diganti? Sampaikan doa kita. Dan ini yang ketiga, Allah itu suka dengan curhatan kita. Kalau kita curhat sama tetangga sekali dua kali bolehlah, sampai 3 kali aku pun penuh. Laki pun begitu, kok lagi curhat gitu. Nah, belum lagi yang disampaikan lain, kasih masukan lain, tambah bertengkar. Tapi ketika kita curhat dengan Allah, insya Allah Allah selalu menerima, terbuka dengan apa yang kita curhatkan. Mau anak kita seperti apa bandelnya, mau anak kita mungkin jauh dari keluarga, mungkin suami kita juga jauh masih dari agama, nggak mau membimbing keluarganya, nggak mau kadang nafkahi keluarganya, curhatkanlah ke Allah. Itulah berdoa, karena doa itu juga bisa berbentuk permintaan. Ia karena itu hamba kita, maka banyak-banyaklah kita meminta, banyak-banyaklah kita berdoa, dan yakin bahwa doa ibu itu mustajab. Doa ibu itu mustajab, bahwa dakwatul walid itu termasuk salah satu doa yang kalau Nabi menyebutkan hampir setara dengan doanya para nabi. Doa orang tua ke anaknya, dakwatul walid. Jadi doanya orang tua terhadap anak itu hampir seperti doanya para nabi. Para nabi sama, tapi memang lebih utama itu. Karena terutama seorang ibu itu sudah 3 kali sebutkan dibandingkan seorang ayah. Apalagi sampai meneteskan air mata di sepertiga malam. Ini yang terjadi juga pada imam besar, ulama besar Arab Saudi, Abdullah bin Bas. Dia sebutkan, saya jadi seperti ini karena tetesan air mata ibu saya di sepertiga malam. Tapi jangan pula kita neteskan air mata karena anak kita bandelnya, karena suami kita ini, kita nangis lutut. Tapi ibunya yang tadi, walaupun anaknya bandel, tapi dia nangis mendoakan anaknya jadi, ya Allah, jangan jadikan anakku penghancur agamamu. Itu doanya dia di malam hari. Itu yang beliau lakukan, itu yang dia lakukan ibunya. Nangis bukan karena sakit hati, bukan, walaupun gitu bandelnya. Di umur sekitar remaja dia, baru dia taubat 15 tahun atau ke 20 tahun. Kalau saya pernah baca ibunya, di 15 tahun atau 12 tahun itulah beliau mulai menggeluti agama, mulai habis Quran. Di bawahnya itu bandel, sampai nangis ibunya di sepertiga malam. Tapi nangisnya bukan karena sedih, karena kecewa, tapi menangis untuk mendoakannya. Ya Allah, jangan jadikan anakku penghancur agama. Itu doa yang dilakukan ibu itu. Jadi jangan segan ibu tadi berdoa, karena Nabi juga menyebutkan doa orang tua ke anaknya itu setara seperti doanya para nabi.
Itu yang keempat, bahwa doa ibu itu mustajab. Baru yang kelima, ini tadi ada beberapa doa yang disampaikan. Ada ibunya Abdullah bin Bas, ada ibunya Syekh Sudais. Itu gambarkan ke kita bahwa doa itu gampang, doa itu mudah. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kalau lebih kenaknya ya silakan, dalam bahasa Jawa ya silakan, ini bahasanya bahasa Karo ya silakan, bahasa lain apa yang enak di hati silakan, nggak ada batasan. Kalau tangan mesti gini itu afdolnya, tangan mesti gini itu afdolnya. Kalau gini ya itu kalau lagi khutbah atau lagi sholat. Jadi ini filosofisnya kenapa kita sholat itu di tahiyat akhir kita memunculkan tersebut. Itu tanda kita memperkuat doa ketika tahiyat akhir. Karena Nabi itu nggak lepas dari 4 doa ketika sholat, tiap sholat. Jadi termasuk doa yang nggak pernah ditinggalkan Nabi. Doa ini dilakukan saat tahiyat akhir. Setelah baca tahiyat akhir disambung doa itu. Silakan disambung juga doa lagi. Silakan. Apa doa kita? Jadi kalau orang kadang-kadang disujud ada 4 sebenarnya ketika sholat itu doa itu kita paling afdal. Ada di setelah Al-Fatihah. Tapi ya di sini ada juga perbedaan pendapat di ulama kita. Ada setelah iya karena dua iya karena selain. Ada di situ dia berdoa. Ada yang setelah walad dolin di situ dia berdoa. Kalau yang setelah walad dolin dia berdoa, maka doanya itu akan diaminkan juga malaikat. Karena bersamaan dengan aminnya nanti, aminnya para jamaah. Itu ketika di masjid. Tapi ya silakan ibu-ibu kalau sendiri di rumah malah lebih afdolnya ya silakan. Selesai walad dolin, sisipkan doa kita. Itu termasuk salah satu waktu yang afdol kita membaca doa, mengajukan doa kita. Karena si Ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa kita, doa utama kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah doa utama kita agar kita selamat ditunjuk di jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat. Jadi setelah itu kita sambung dengan doa kita sendiri. Baru akhir. Baik, ada setelah itu ketika setelah sami Allah liman hamidah di situ juga doa. Makanya kadang kunut kita di situ doa kunut juga kita. Baru di sujud terakhir, baru di tahiyat. Jadi ada banyak ketika kita sholat bisa kita lakukan doa. Tapi seyogianya doa itu gampang. Silahkan mau kapan aja. Mau doanya itu pas masak boleh. Ketika doa sambil masak, sambil sering-sering, ya Allah berkahi nasiku ini, ya Allah berkahi masakanku ini. Karena Nabi menyatakan bahwa aku menyukai amalan yang kecil tapi berterus rutin dikerjakan. Sambil masak, ya Allah kenyangkanlah anakku, berkahilah anakku dengan makanan ini. Ya Allah, anakku makan nggak di kosan sana ya. Ya Allah, cukupkanlah makannya. Sambil masak kan? Sambil nyapu, tengok tetangga, ada tukang roti lewat. Ya Allah, lakukanlah rotinya itu. Karena ketika kita mendoakan orang lain, dia nggak tahu kita doakan, maka doa itu akan kembali ke kita. Itu yang didoakan malaikat, dan malaikat yang mendoakan, bukan hanya kita, dan malaikat yang mengaminkan.
lagi nyapu depan, ada tukang opak lewat, tukang kerupuk masih banyak jualannya, ya Allah lakukan jualannya. Lewat tukang es, hujan-hujan pula, ya Allah lakukan. Ada hujan saja, tapi mudah-mudahan itu akan kembali ke kita. Itu akan kembali ke kita, dan malaikat yang akan mengaminkan doa itu. Dia nggak tahu kita doakan, maka doa itu akan kembali ke kita. Jadi kalau doanya gak usah panjang-panjang, silahkan sambut aja dengan ya Allah, itu udah cukup. Sambut dengan apa permintaan kita. Baru yang keenam, doa itu bisa mengubah takdir. Jadi anak yang bandel, mungkin takdirnya lain, itu bisa Allah ubah. Istri yang udah tua, istri yang mungkin maaf mandul, Allah bisa ubah karena doa. Al-Quran sudah menyebutkan Nabi Zakaria umur 90 atau 100, itu juga istrinya tua, mandul, bisa punya anak. Diberilah nama, siapa namanya Bu? Anaknya Yahya. Itu artinya hidup. Itu kenapa diberi nama Yahya, karena lahir dari istri yang dicap mandul, orang tua. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga kan udah tua, udah di atas 100. Istrinya juga dari yang pertama, lahirlah Ishak. Jadi jangan takut kita berdoa. Bahkan ini saya nggak bisa pastikan, ini namanya di internet. Di internet bisa mengubah takdir. Bahkan ada cerita ini viral di sosmed. Saya nggak bisa saya pastikan kebenaran secara ininya. Tapi ini bahan cerita aja kita, bahwa ada seorang anak namanya Muhammad. Lalu ibunya, siapa nama ibunya Bu? Pernah dengar ceritanya ini? Saya pernah dengar, anaknya Muhammad, ibunya namanya Ummu Muhammad. Tahu artinya Ummu Bu? Ibu. Kalau anaknya Panto, berarti mamanya Ibu Panto. Ya itulah kita ceritanya. Jadi Ummu Muhammad ini, anaknya ini udah meninggal, udah divonis meninggal 30 menit, jantungnya itu udah berhenti. Jantungnya udah berhenti, tapi ibunya terus mendoakannya. Ada keyakinan dia bahwa anaknya ini masih hidup, didoakan terus. 30 menit kemudian dipeluknya ibunya. Dokternya juga heran, karena secara klinis anak ini tadi udah mati. Tapi jangan pula nanti ada keluarga kita meninggal, kalau memang nggak ada keyakinan, kalau karena saking sedihnya ya juga jangan sampai doanya berlebihan, karena bisa tahu nggak sembarang kalau yang ini kan. Jangan sampai kita juga nanti dibilangkan kemarin ada cerita gini, karena saya juga nggak terlalu bisa memastikan ini. Ada dapat saya cerita, saya cari lagi beritanya, nggak dapat pembandingnya. Ini hanya intermezzo aja. Anggap ini sebuah informasi yang pernah kita dengar. Bahwa ada hadisnya tersendiri yang menyatakan bahwa la yadurru qada'a illa da'a
bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi doa tadi itu bisa mengubah takdir. Secara kecilnya aja, ketika kita berdoa, bisa jadi kita kecelakaan. Mungkin kalau kita dari Kuala tadi ke Kampung, mungkin di samping depan SMA itu takdir kita itu kecelakaan. Tapi karena kita doa tadi, bisa aja cuma keseripet aja, takdir kita tetap kecelakaan di situ. Tapi karena doa kita tadi, lecet pun enggak, mungkin hanya kepleset aja, itu bisa karena doa. Jadi silahkan aja, mau berangkat tadi pun silahkan doa. Berapa kita yang mau berangkat tadi doa? Minimal bismillah. Minimal bismillah. Kalaupun bisa disambung doa yang sembarang, silahkan. Yang ketujuh, doa itu bikin hati kita tenang. Jadi daripada stres, daripada suntuk, daripada kecewa. Kalau di sini kan ibu-ibu semua kan gak ada yang kecewa karena kekasih, gak ada yang cowok kan gak ada. Silakan curhat kita itu kepada Allah. Itu tadi sekali dua kali ke kawan ya. Tapi kalau udah sering-sering, Allah juga kawan itu juga akan curhat. Apalagi kalau ngutang sekali dua kali gak dibayar ya lari dia. Tapi ke Allah minta aja, Allah pasti kasih, Allah pasti kabulkan. Ada yang merasa di sini doanya nggak dikabulkan? Sayyidina Ali, menantu Nabi, dia malah senang ketika doanya nggak dikabulkan. Karena ketika Allah tidak mengabulkan, maka Allah akan memberikan sesuai dengan pilihan Allah. Kalau kita doa, kita dikabulkan, berarti itu kan permintaan kita yang diridhoi Allah. Tapi ketika doa kita tidak dikabulkan, maka yang dikabulkan itu adalah yang dipilih Allah dan diridhoi Allah. Makanya beliau lebih senang berdoa tidak dikabulkan, tapi Allah yang memberikan pengabulan dan ridhonya. Karena memang ada tiga, itu di hadis disebutkan, sebenarnya ada tiga model pengabulan doa. Doa itu disegerakan seperti apa yang kita minta. Kita mintanya dapat kiriman cabai, kirim cabai, alhamdulillah. Sepilih mungkin minta cabai, karena Nabi menyebutkan itu, mintalah kepada Allah meskipun hanya sendalmu putus. Bayangkan sendal putus saja mintanya sama Allah, apalagi yang lebih besar. Berapa kita di sini yang ketika sakit kita duluan ngadunya sama Allah? Apa ucapan kita pertama kali ketika kita ditimpa sakit? Kenapa lah pegel kakiku ini? Kenapa lah tertusuk duri ini tadi? Kenapa lah bengkak jempolku ini? Bertanya kita. Padahal yang ngasih penyakit, yang ngasih sakit itu Allah. Alangkah lebih baiknya kita bertanya, ya Allah, Kau kirim bengkak jempolku ini, insya Allah ini jadi penggugur dosa. Karena tidak akan merasakan sakit seorang hamba meskipun itu tertusuk diri, melainkan akan menggugurkan dosanya walaupun tertusuk duri. Makanya apapun keluhan kita, apapun yang kita rasakan, kembalikanlah ke Allah. Sekecil apapun itu adalah ridhonya Allah. Apabila kita ridho,
itulah tanda kita penghuni surga. Ini di surat pendek dari juz amma, ridho Allah, kita ridho, itulah tandanya kita penghuni surga. Jadi ketika kita ridho dengan apa yang diberikan Allah, yang kecil aja kita ridho, apalagi yang besar kita ridho, maka pahalanya, ganjarannya pasti lebih besar. Yang kedelapan, doa ini bisa jadi semangat ke Anda, bisa jadi pemicu ke Anda. Saya alhamdulillah kebetulan dapat nama Abdul. Memang nama Abdul itu banyak apanya. Kalau awalnya itu Ab dari nama bapak, Doli itu anak muda, jadi anak mudanya bapak. Abdul lebih utama. Jadi ketika saya membayangkan terus nama saya, ketika saya membaca nama saya sendiri, mengingat nama saya sendiri tanpa sadar, saya kadang berusaha bagaimana untuk menjadi yang lebih baik dari nama. Dari kakek juga dulu itu diteruskan ke mama. Kau itu calon pemimpin. Walaupun saya nggak hanya pemimpin kecil-kecil aja, itu terus terngiang di dalam ini. Itu seakan jadi motivasi bagi saya harus jadi pemimpin. Walaupun kadang apa namanya? Jadi pemimpin itu kan berat, tanggung jawabnya berat. Kadang dalam situasi sekarang ini mudaratnya sangat besar. Tapi karena dipicu dorongan tadi, doa tadi, ucapan tadi, itu jadi kadang terpaksa sampai diterima. Bahkan kemarin terakhir saya dipanggil untuk ngambil jabatan. Ada beberapa kali saya dipanggil, saya nggak udah tahu. Karena memang saya berat kali rasanya udah mikul tanggung jawab itu. Ini penyakit orang yang udah sedikit belajar agama. Jadi pemimpin itu banyak kali yang harus dipertanggungjawabkan, termasuk yang nggak diperbuatnya juga harus dipertanggungjawabkannya. Makanya para sahabat juga dulu banyak yang menghindar ketika dijadikan umar, ketika dijadikan pemimpin. Makanya bahkan kemarin sampai dipanggil, sampai di berapa kali. Terakhir saya datang hanya menghargai undangan. Terakhir disuruh ujian dan nggak ada apa-apa, langsung diterima. Jadi ya sambil ketika diterima itu sambil menangis ya. Benarkah ini jalan yang harus saya jalani? Karena di situasi sekarang ini nggak ada yang nyaman. Kita yang bawah aja, kita sebagai staf aja, ketika kita sebagai masyarakat aja nggak ada nyamannya sekarang. Dimanapun, saya yakin, apalagi sebagai pemimpin, jarang ada yang nyamannya. Nggak ada masalah kita semua. Saya yakin. Jalan kita di pinggir jalan, berjalan berserahan. Jadi kita kepajak, copet bertaburan, preman berkeliaran, hipnotis kadang. Kalau dulu maling jalannya malam, siang-siang udah mampir ke rumah. Jadi nggak ada yang nyaman memang sekarang. Tapi mudah-mudahan, insya Allah dengan doa kita semua dari rumah yang sambil masak tadi, sambil nyuci tadi, ya Allah amankan kampung kami ini, pemimpin kami berilah yang pemimpin yang adil, sambil goreng tadi pun satukan aja. Karena ketika ibu doakan pemimpin ibu, dia nggak tahu ibu doakan, itu akan kembali ke kita. Insya Allah pahalanya itu akan ke kita. Ketika tadi tiga pengabulan doa itu yang disegerakan. Yang kedua, ketika tidak dikabulkan itu jadi tabungan ketika kita di akhirat.
Jadi makanya Sayyidina Ali lebih senang ketika tidak dikabulkan, makanya karena itu akan jadi tabungannya ketika nanti di akhirat. Karena harta kita yang di dunia ini belum tentu itu jadi harta, belum tentu jadi tabungan ketika kita di akhirat. Kita tinggalkan banyak-banyak harta, berantem anak kita. Kita tinggalkan banyak tanah, bertumbuhan anak kita. Syukur-syukur nggak berhubungan. Yang biasa tegur sapa, pecah. Nggak tahu kita. Udah ada hukum agama, cari lagi selera. Akunya lebih besar, akunya yang ngurus mama, aku yang ngurus bapak, akulah yang lebih besar. Semua saling mau menang sendiri. Berapa uangku udah habis sama mamaku, berapa uangku udah habis sama bapakku, akulah yang lebih besar. Padahal berapapun yang dikeluarkannya untuk orang tuanya belum tentu bisa menggantikan setetes air susu yang pernah disusukan ibu kepada anaknya. Jadi kalaupun nggak bisa harta kita tadi ini yang di dunia kita pindahkan, kita transfer jadi harta akhirat. Kalau harta akhirat kan berarti kita masukkan ke tabung amal, kita jadikan kurban, kita jadikan sedekah, itu akan nanti jadi harta kita ketika di akhirat. Tapi dengan doa ini tadi, cara gampang untuk nabung di akhirat. Bahkan doa yang paling mudah, istighfar, astagfirullah. Nggak usah pakai yang panjang, yang pendeknya sih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu aja akan jadi tabungan kita di akhirat. Dan di dunia itu juga bisa jadi doa kita. Nggak perlu kita meminta, batin aja kita, tapi kita barengi dengan istighfar, insya Allah Allah kabulkan itu. Saya udah nyoba, dan bahkan ada sebuah kisah. Jadi ada pedagang, mungkin udah banyak sering dengar cerita dari para ustaz, bagaimana ada seorang tukang roti di zamannya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini seorang imam besar, seorang imam hadis, tenar pada masanya. Jadi beliau itu pernah pergi ke sebuah masjid. Dulu kan gak ada sosmed, gak terpampang wajah. Imam Ahmad ini kan memang ngajar sana kemari keliling, tapi nggak tahu dia satu ketika dia tergerak pergi sebuah daerah ke sebuah masjid. Tiduran beliau di dalam, diusir karena nggak boleh tidur di masjid. Tapi masjidnya sering kayak tempat kita di sini, nggak boleh tidur di masjid. Pergi ke teras, di teras juga diusir karena mungkin mau ngepel dia, mau apa, diusir. Pagi karena di depan masjid itu ada yang jual roti, dilihatnya ada yang orang tua diusir tadi, dipanggilnya di sini aja, sih duduk di rumah saya aja. Jadi sambil nunggu tadi Imam Ahmad tadi melihat tukang roti tadi balik-balik roti itu sambil berzikir, sambil doa, istighfar tadi, istighfar. Jadi ditanya Imam Ahmad ke apanya ini tadi, tukang rotinya ini tadi, apa yang kamu ini kan? Bilangnya lah bahwa dia membaca istighfar setiap membalik-balikkan rotinya ini tadi. Lalu ditanya sama Imam Ahmad, apalah keutamaan dari bacaan Imam, apalah yang udah kamu rasakan hasilnya dari istighfar tadi? Kebayang dia istighfar berapa kali? Tiap balik roti istighfar. Dan berapa roti yang telah dibalik tiap hari? Itu aja dikerjakan dia. Jadi dibilang dia, tidak ada permintaanku yang tidak dikabulkan Allah dengan istighfarnya tadi. Tidak ada
permintaan dia yang tidak dikabulkan Allah. Tinggal satu yang belum. Apa itu? Aku ingin ketemu Imam Ahmad. Aku sering dengar namanya dan ini, tapi aku belum pernah ketemu dengan beliau. Ternyata Imam Ahmad. Inilah jawaban kenapa aku tergerak ke daerah ini, ke tempat ini. Ternyata ada seorang hamba yang minta dipertemukan dengan dirinya. Jadi jangan segan untuk beristighfar. Nabi dalam sebuah riwayat sekali duduk itu 30 kali istighfar. Dalam riwayat yang lain itu 70 kali. Paling berapa menit? Sampai 30. Bahkan kalau yang biasa ngapal Al-Quran, yang ngapal Al-Quran, udah hafal dia, tapi lupa. Istighfar aja, insya Allah 3 kali, baru ulang lagi, insya Allah ingat. Tes yang sederhana. Secara logika nggak mungkin dapat. Itulah istighfar itu kan doa kita itu. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Karena kita nggak sadar, kadang kita berdosa dan lain sebagainya. Mungkin ada dosa kita yang lewat. Istighfar aja. Dan istighfar itu juga jadi tabungan akhirat. Dan bahkan bukan hanya kita yang nikmati, termasuk orang tua kita, termasuk nenek moyang kita. Jadi orang tua nenek moyang kita yang soleh itu nanti terkaget-kaget ketika di akhirat. Ini istighfar termasuk doa yang lain. Nggak hanya kita yang nikmati, tapi orang tua kita, nenek moyang kita ikut. Sehingga ketika nanti di akhirat terkaget-kaget dia. Ya Allah, apa ini ya Allah? Apa ini ya Allah? Kok ada ini? Kok aku dapat seperti ini ya Allah? Kita kadang-kadang senang dapat kiriman ke rumah, nggak tahu kita dari mana. Senang rasanya. Dari mana hadiahnya? Ada satu alamat ini. Tanya kita, yang salah kirimnya ini ditanya, telepon sana sini. Ada yang mau ngirim ini, ada yang mau ngirim ini, tidak ada. Nah, itulah kejadian orang-orang tua kita yang kita kirim istighfar. Kaget dia, apa nih Allah? Itulah istighfar anak-anak. Jadi hal yang sepele tapi besar manfaatnya. Lalu yang ketiga tadi disegerakan, yang kedua di akhirat dijawab Allah, yang ketiga Allah ganti dengan bala yang bakal menimpa kita. Doa kita nggak dijawab Allah. Misal kita tadi, ya Allah luluskan anakku di UMPTN, ya Allah luluskan anakku di kerjaan. Allah nggak jawab itu, tapi Allah ganti dengan dia tidak tertimpa musibah, dia tidak kecelakaan di jalan. Bisa jadi ketika dia selamat sampai sana, mungkin ada kejadian hal yang lain yang tidak kita ketahui. Karena setiap Allah ambil, itu Allah ganti yang setara, minimal setara atau lebih baik. Jadi ada 3 bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Jadi ketika doa kita nggak dikabulkan Allah, ketika kita udah capek berdoa mungkin kenapa nggak dikabulkan, yakinlah Allah jawab doa kita, tapi dengan cara yang kita tidak tahu. Dan bisa jadi doa kita itu jadi tabungan kita di akhirat. Baru udah otomatis rupanya ke-9 itu doa tadi investasi akhirat. Jadi lakukanlah doa kita itu.
istighfar itu puncaknya doa. Apalagi ini di hari Jumat, salawat 10 kali dibalas, bahkan termasuk yang di haji itu doa yang di haji itu kan makbul. Nabi menyebutkan ada doa di waktu yang lebih makbul. Kapan itu Nabi? Tiap tahun? Tidak. Tiap pekan. Kapan itu? Hari Jumat. Hari Jumat ketika sebelum maghrib dalam keadaan sholat. Bagaimana caranya kita doa dalam keadaan sholat sebelum maghrib? Kan nggak mungkin. Ketika kita berwudu sholat asar, ketika kita berwudu sampai nunggu maghrib, karena orang yang berwudu menunggu sholat itu masuk dalam termasuk sholat. Jadi ketika kita berwudu, ini maghrib sudah habis asar, kita berwudu, dari wudu kita itu sudah dihitung kita sholat. Bahkan ada satu hadis yang menyebutkan bahwa wudu itu sudah setengah sholat. Jadi berdoa di penghujung siang sebelum maghrib, berdoa dalam keadaan berwudu, niat wudunya untuk sholat maghrib, insya Allah itu doa yang makbul. Kalau ini ketemu di bulan haram, hari Jumat dan Zulhijjah, insya Allah. Yang terakhir, ayo kita mulai sekarang. Tidak usah ditunda-tunda lagi. Kerjakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan. Di surat Al-Imran ayat 123. Jadi doa itu mudah, doa itu gampang. Nggak usah sampai bicara kita etika, makbulnya, ambil aja yang mudah, lakukan dari sekarang. Sampai bahkan ketika kita duduk di majelis ini sendiri sambil ngaji, mungkin ada yang batu, sampai sebelahnya, ya Allah sembuhkan batu ibu itu. Ada yang usap-usap dengkulnya karena agak tebas, ya Allah sehatkan kaki kawan itu. Sampai doanya itu ya. Balik lagi ke kita, mudah-mudahan kita yang sakit di rumah pun bisa baik. Iya, jangan pelit kita untuk berdoa. Kalau bersedekah tadi mungkin agak berat kita buat uang, ini minimal dalam hati kita. Iya, doa kita. Kan? Ya kalaupun ada yang ngantuk, ya doakan. Ya Allah, mudahkanlah, mungkin tadi malam capek, sehatkan, mudahkan kerjaannya. Karena tidur di dalam majelis itu juga itu lebih baik. Bahkan orang yang melintas itu aja kebagian rezekinya. Melintas saja dengar sekilas pengajian itu kebagian rezekinya. Apalagi yang tidur di majelis. Jadi jangan diejeki, jangan ikut silakan. Silakan doakan. Ya Allah, mungkin waktu tadi agak capek nyuci apa. Ya Allah, mudahkan biar ada rezekinya beli mesin cuci. Iya. Ya Allah, mudahkanlah, mudah-mudahan anaknya nanti ngirimkan apa mesin cuci. Ya Allah, banyak yang bisa kita doakan. Banyak yang bisa kita doakan. Jadi jangan usah ribet-ribet, pahalanya banyak. Jadi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena mungkin agak pendek dan sederhana sekali mungkin yang saya sampaikan ini.
Ini kemarin ada juga sebuah cerita di sosmed juga saya lihat ini kemarin ya. Ada di Padang ini Sumatera Barat. Jadi ada anak yang hanyut. Ada anak hanyut sudah 3 km hanyut. Kebayang sudah 3 km kalau ini sampai Simpang 5 lah ya, Taburan Mulu. Sudah sampai ke sana. Kalau jalan dimulus lumayan, namanya sungai, terangkut sana kanan kiri, batu sangkut sana sini sangkut. Ibunya tadi nggak putus tuh, dipanggil namanya, ya Allah, nggak putus. Terakhir setelah berapa hari ketemu di Muara. Ketika selamat ditanyalah dia, aku nggak tahu, aku dengar mamaku manggil. Sampai datang sepotong kayu, itulah lendakanku sampai ditemukan nelayan. Jadi doa ibunya itu berwujud jadi pelampung, berwujud jadi kayu yang dikirimkan Allah kepadanya. Kebayang, bisa dia dengar ibunya memanggil-manggil namanya. Padahal jauh, terpisahnya aja udah 3 km baru ketemu di Muara. Beberapa hari memang luka-luka ketika ditemukan nelayan, tapi selamat. Jadi jangan putus kita untuk berdoa walaupun sekecil apapun. Kalau bisa doa yang panjang dan lain-lain silakan. Saya juga termasuk orang yang udah nggak bikin doa, karena doa kita itu spesifik. Doa kita itu khusus, doa kita masing-masing. Lain doa saya, lain doa ibu, lain kepingin ibu, lain ibu. Kalau sama Allah mau kepingin, mau kebutuhan gak ada masalah, nyita. Kalau kita sama orang, sama laki aja sendiri, kalau yang keinginan kita kan berat juga ya. Kalau kebutuhan tadi untuk masak, untuk beras, ya masih enak lah kadang suami isi. Tapi kalau yang udah untuk keinginan, mau bakso lah, mau untuk kesalon lah, otomatis suami juga kadang mikir. Tapi sama Allah, mau keinginan, mau kebutuhan, aminkan aja lah, minta aja. Nanti nggak akan disangka-sangka datang. Kalaupun nggak datang, yakin itu jadi tabungan kita di akhirat. Sepanjang doa kita itu tidak mengandung dosa, tidak memecah belah umat Islam. Itu kuncinya doa. Tidak mengandung dosa, tidak memecah umat. Itu aja kuncinya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, karena saya juga kadang kurang doa. Kadang batin juga itu doa itu. Kenapa Nabi menyebutkan jika kamu bisa merubah situasi dengan tanganmu lebih baik. Jika nggak bisa dengan lisanmu, nggak bisa juga minimal dengan hatimu. Itu apa? Doa. Dengan doa minimal. Ya Allah, kok bisa orang seperti ada di dunia? Kok ada yang jahatnya di dunia? Ya Allah, dan tidak mudahkan dia, masukkan dia iman ke dalam ini. Itu aja bisa. Nggak sempat kita gitu. Jadi kurang pula nanti gibahan dari ya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kita khususnya bagi saya pribadi. Saya akhiri, kalaupun masih ada sesi yang lain, tanya jawab, kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya bawa ke rumah, kalaupun nanti apa saya akan, namanya juga saya masih belajar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke protokol. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu para jamaah yang ingin bertanya kepada Bapak Ustaz Doli.
Ustaz Bobi, dipersilakan aja. Bu, tanya Bu, Bu tidak? Ibu yang lain? Tanya aja Bu, jangan sungkan-sungkan. Silakan ya, Bu. Iya, silakan. Bu Jum. Ya, apa seperti pertanyaan? Iya. 7 kali membaca dia karena kedua ya karena selainnya 7 kali dalam sholat. Dalam sholat kita, bentuknya lama kali lah. Itu teman yang kami kan. Iya. Saya membenarkan, saya gak berani. Saya menyalahkan, saya berani. Kenapa? Ketika dalam ibadah itu harus jelas dalilnya, Al-Qur'annya, hadisnya, sehingga jelas sholat kita. Kan ini mana sholatnya? Tapi itu nggak diucapkan. Iya. Nah, makanya saya nggak berani nyalakan, nggak berani membenarkan. Nanti kalau saya dapat ilmunya, saya bagikan sama ini. Tapi ini jadi ilmu baru, jadi tambahan masukan buat saya. Kalau dalam hati, ya mungkin itu nggak secara ininya ya salah. Tapi memang karena apalagi Al-Fatihah itu tidak sah sholat seseorang ketika tidak dibacakan Al-Fatihah. Ketika membaca itu pun tadi walaupun ada ulama yang menyebutkan silakan mau berdoa setelah iya karena berdua iya karena nasta'in, saya lebih condong doanya itu setelah walad qurun. Saya lebih condong di sini. Saya terima, saya nggak nyalakan, saya nyalakan. Saya lebih condong ketika berdoa ketika berdiri, selesai dulu kita baca doa, baca Al-Fatihahnya, baru doa. Kalau di tengah saya nggak berani. Kalaupun ada yang mengamalkan itu, ya silahkan. Mungkin ada penjelasan yang lebih dari Ustadz kita, dan saya nggak menyalahkan. Dan saya mungkin nanti akan belajar lebih dalam lagi terkait itu. Karena kayak tadi saya katakan, saya lagi fokus terhadap perbedaan-perbedaan ini. Yang ada fikih yang lagi saya kembangkan. Karena pilihan tadi berbeda tadi bukan karena satu salah, yang satu benar, enggak. Bisa jadi itu bertingkat dia. Bertingkat. Ini levelnya 2, ini levelnya 3. Sama-sama benar, bisa jadi. Tapi bisa jadi satu salah, bisa satu benar. Makanya kadang ada yang saling membid'ah. Ini apa namanya? Saling berat memang. Ketika kita membid'ahkan, itu berarti kita menyatakan itu bukan kaum, bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita tidak mengerjakan yang sunnah, itu juga Nabi menyebutkan orang yang membenci sunnahku bukan juga dari golonganku. Dua-dua kena. Jadi makanya kita dibilang umat tengah, umat awasat. Lebih aman ketika sepanjang ada dalil kerjakan, nggak ada dalil jangan diadakan. Itu aja. Tapi itu yang saya sampaikan juga. Saya belum ketemu, nanti saya pelajari. Insyaallah kalau ada. Oh iya. Iya. Apalagi ibu bingung, jangan mau. Iya. Karena memang agama ini mudah, Islam ini mudah. Gak usah kita bingung. Ada dalil kerjakan, nggak ada, gak usah. Karena memang
udah nggak bisa kita berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring pejamkan mata, nggak bisa juga dalam hati, nggak bisa juga jadi sholatkanlah, kan mudah ya. Jadi agama kita ini mudah, tapi jangan dipermudah, jangan dimudah-mudahkan. Itu aja. Macam doa ini tadi, kalau kita ikuti doa yang betul-betul, wah ini kita kan. Kapan itu? Ketika Nabi meminta hujan, sampai kelihatan ketiak beliau putih. Karena pula kita yang perempuan juga malah hitam kan jadinya. Hitam tapi bukan karena hitam kulit, tapi hitam karena bulunya. Karena jodoh-jodoh. Iya. Ketika laki-laki aja bulunya bersih, apalagi kita perempuan. Karena dari kesehatan juga bulu di ketiak itu bisa menyimpan bakteri, itu yang menjadikan bau sehingga laku deodoran. Sedangkan bersih aja kadang pakai deodoran, apalagi banyak. Dan Nabi menggariskan maksimal 40 hari sekali bersihkan. Dan bahasa hadisnya itu dicabut. Tapi kalau memang nggak bisa, ya minimal putih kalau di apa. Tapi kalau bahasanya itu dicabut. Ya, itu mungkin gambarannya Bu ya. Mohon maaf, mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi Ibu. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Terima kasih kami ucapkan yang ditanyakan itu juga tadi. Ada lagi Bu? Waktu masih ada dan Bu lain. Nanti kalau saya dari mana? Sama Pak saya kelihatan nggak lihat di HP gitu ya kan. Nah, katanya ada sholat awal setelah sholat maghrib itu bacaan nomornya 6 kali apa namanya awal Setelah maghrib sampai isya saja. Saya juga belum mendalami sampai sana, tapi memang ini sholat silakan. Ada hadisnya memang yang menunjukkan sholat sunat rakaat, mau 2 rakaat, mau 4, mau 6, bahkan ada yang lebih. Silakan memperbanyak sholat sambil menunggu isya. Silakan, daripada ngerumpi di teras sambil ngopi sambil ngerokok yang diceritai tetangga, lebih baik sholat. Kalau bacaan yang di situ aja saya belum jumpa Pak. Iya. Kalau itu saya belum lihat dalilnya, tapi kalau memperbanyaknya sholat silakan. Saya belum pernah, paling kalau sekali saya. Karena ketika kita jumpa ilmu, ketika kita jumpa dalil, lakukan aja, belajar, coba, nggak apa-apa. Itu tandanya kita mau belajar dan sambil kita rasakan. Dan juga nanti jangan sampai kita mengejek yang bukan kita lakukan. Macam gini, ada yang gini-gini, ada yang nanti udah pas ada gini, ada yang tadi pas doa aja. Masing-masing ada maknanya kalau mau kita ada masing-masing. Yang nggak benarnya itu ya yang nggak sholat kan, asal nggak berlebihan. Silakan. Silakan aja Bu bertanya. Dan kalau sholat kulhunya tadi berbanyak ya. Silakan. Saya pernah baca hadis bahwa ada sahabat Nabi. Jadi jemaahnya ini protes. Ini sahabat kalau dia imami bacanya kulhu dua, baru surat yang lain. Saat dia imam kulhu dulu. Jadi proteslah makmumnya ini, lapor sama Nabi.
dipanggil lagi ya Allah, ya Nabi, ya Rasulullah, ini sahabat ya lah ya, simpulan kalau imami itu duluan kulhu dibacanya, baru surat yang lain. Apapun kalau imam kulhu dulu dibacanya. Jadi dipanggil dia, ditanya lah, ya Allah, apa ya Nabi, ini karena kecintaanku, kesukaanku terhadap surat Al-Ikhlas ini. Apa kata Nabi? Dia surganya karena kecintaannya kepada ibu. Jadi nggak usah dibatasi. Jangan aja dikata-katain dulu, tunggunya. Nggak usah dibatasi. Jadi kalaupun tadi dia membaca ayatnya tadi sampai Al-Fatihahnya puluh saksi 6 kali. Kalau kita melihat dari situ, itu kan baca ayat ya. Sekilas saya menyatakan, insya Allah nggak apa. Kalau masih dalilnya ke situ ya, nggak ada juga dalil larangan karena yang disebutkan di situ membaca ayat setelah Al-Fatihah. Kalau ada memang Ustaz di ke situ, saya ada dalil yang dari sini tadi bisa ditarik karena bisa nyambung ya tadi baca dari Al-Qur'an baca ayat yang lain, apalagi Qur'an lagi. Insyaallah mudah-mudahan. Udah Bu, lagi? Udah? Ibu dulu? Ya dulu. Nah, udah. Saya sendiri nih Pak yang mau nanya. Monggo silakan. Yang tentang Bapak bilang tadi kita sholat selesai baca ini sudah itu kan sebelum amin akan di dalam itu selipkan ada doa kan gitu ya. Jadi kalau ayah saya itu mengatakan selesai doa itu jangan langsung amin. Kalau pakai surat ini selipkan selipkan, kau selipkan doa di dalam hati tidak dibaca. Nah, di dalam hati setiap itu saya cuma bilang aja ya Allah hati gitu aja balik ini. Jadi saya dulu juga belajar sholat itu tidak pakai lupa, hanya ayah saya. Jadi apa yang dikatakan ayah saya sampai sekarang saya lakukan. Gitu. Jadi yang mau saya tanyakan salahkah atau benar atau gimana? Lagi nih Pak. Itu satu baru. Ini baru satu ya. Tentang istighfar kata Bapak tadi, apapun istighfar. Jadi saya selalu membaca basmalah. Saya mau kenapa? Setiap mau makan itu tidak lupa basmalah dan sampai selesai karena takutnya tangan saya kena. Jadi itu aja. Jadi kena yang mengukurkan itu non Islam. Jadi saya boleh juga membacakan basmalah tersebut untuk yang bukan kisah. Nah, dua ya Pak ya. Yang ketiga ada lagi tentang Malik Yaumiddin kata Pak tadi ada yang panjang. Jadi biasanya ada orang yang bacanya panjang, datang yang panjang tadi, orang tadi baca pendek disalahkan. Salah itu. Ada yang gitu Pak. Ada yang biasa baca pendek, bacanya panjang. Apa kata dia? Salah itu. Bolehkah gitu kita menyalah-nyalahkan? Itu pertanyaan saya. 3 Pak. Terima kasih. Yang pertama tentang berdoa setelah sholat zuhur. Ini sudah diajarkan orang-orang tua kita dulu. Ini memang ada dalilnya, ada hadisnya, dan ini hadisnya panjang. Hadis dari riwayatnya Abu Hurairah. Banyak hadisnya kalau soal ini. Inilah yang disebutkan Abu Hurairah ketika sholat kita nggak membaca Al-Fatihah maka tidak sah sholat itu. Jadi benar itu. Alhamdulillah orang tua kita mengajarkan ilmu yang benar dan itu ada dalilnya. Hanya saya nggak bawakan dalilnya. Kalau mau kita cari dapat. Mau dibacakan Pak? Kalau yang kita beriman ini tidak di depan malah datang mangga. Amin. Belum pun selesai. Makmum sudah amin. Nah, mereka nggak tahu ya.
Kadang kalau kita yang bermakmum, kadang kita membaca Al-Fatihah itu kan dalam hati. Ini banyak, kalau versinya memang ketika Al-Fatihah ini banyak memang. Imam membaca Al-Fatihah, makmum diam. Imam membaca, nanti makmum membaca belakangan. Ada imam baca Al-Fatihah, makmum juga duluan. Boleh, karena dalam hati. Ada yang bersamaan, ada yang mengikuti, silahkan. Kalau saya lihat semuanya ini punya dalilnya masing-masing. Jadi kalau terkait Al-Fatihah, sepanjang yang saya sebutkan tadi, insya Allah itu punya dalil semua. Ada dalilnya. Kebetulan dah saya tulis juga. Saya nggak tahu nerima yang mana, bahkan saya kerjakan semuanya. Malah enak. Ketika kita lagi bosan, bukan apa ya? Kadang kita ada titik jemu mungkin dan sholat ini ubah. Bismillah, ada enggak, semua ada dalilnya. Tapi memang saya lebih contoh kalau yang Bismillah saya nggak pakai Bismillah. Kalau dalam sholat. Tapi saya kerjakan juga semua gitu. Semua punya dalil. Jadi kalau dia yang duluan, dia bisa doa terus panjang sambil mendengarkan apa? Kalau kita dalam hati kan bisa lebih cepat bacanya. Imam mungkin baru masih sampai Malik Yaumiddin, udah sampai Al-Qudin. Disitulah di dalam batin kita berdoa. Kalau kita makmum, jadi ketika pun nanti makmum langsung menjawab amin, doa kita udah nyampe. Nah, itu teknik yang di situ. Semua punya dalilnya, gitu. Jadi bisa dikejar doa tadi. Jadi hadisnya itu ada, dan sebenarnya dengan adanya internet ini, sebenarnya kita bisa lihat semua. Ada Al-Quran, ada hadis dalam Al-Quran, bisa sebenarnya, bisa kita belajar. Cuman kadang kan kita mungkin kadang lebih ke Facebooknya, lebih ke Instagramnya, TikToknya nanti kadang-kadang. Ada aplikasinya, susah lengkap sini semua. Padahal kalau mau kita cetak bukunya bisa sendiri. Nah, ini kadang kita mau nanya apa, misal kita tentang Al-Fatihah, kita ketik aja keluar dari lain berkaitan dengan Al-Fatihah. Kalau mau kita belajar. Baru yang kedua tadi tentang basmalah. Oh, nggak ada masalah. Silakan aja. Ya namanya saran kita tadi, yang tukang roti tadi, balikan roti. Ya, pembelinya tadi itu, ya terserah mau beli apa, nggak batasi. Walaupun memang memang di kelompok kita Islam sekarang ini. Walaupun Islam, Pak. Iya. Walaupun di kelompok kita sekarang ini, misal kita jual roti, tapi kalau rotinya tadi untuk mungkin persembahan ke gereja, untuk acara Natal, orang itu nggak membolehkan. Ada memang di antara kita yang seperti itu. Tapi juga ada yang memang kita niat kita kan jualan. Masalah yang dipergunakan orang untuk hal lain itu lain persoalan. Termasuk kadang kita Gojek tahu kita, tapi ngantar Gojeknya ke gereja. Ada yang mempermasalahkan ini. Nggak kita pungkiri memang ada kelompok di antara kita, teman-teman kita yang nggak membolehkan itu. Jadi kembali ke kita, silakan kita pilih yang mana. Sepanjang punya dalil, sampaikan. Makanya kalau ngaji, kadang kalau Ustaz, saya lebih suka dia nyampaikan sesuatu ada dalilnya. Jadi kita bisa belajar. Oh, ini ada dalilnya, ini ada hadisnya, ini ada ayatnya. Jadi ada tempelannya dia. Macam tadi ibu nanya sunat wudu di bulan. Saya sampaikan hadis yang berkaitan bahwa sahabat tadi pernah wudu dan sambung ayat. Kalau bisa sambung ayat, kenapa nggak wudu nggak bisa lagi? Itu logikanya. Jadi silakan. Dan itu kan ibadah kita sendiri. Kembali ke orang, silakan. Lalu yang ketiga tadi istighfar ya. Pertanyaan ketiga. Al-Fatihah yang Malik Yaumiddin. Oh, yang Malik Yaumiddin tadi. Kalau setahu saya ini perbedaan pembacaan ini
Di Al-Quran kita ini ada 7, bukan hanya 2, ada 7 itu cara membaca, dan ini dibenarkan Nabi, dan kalau kita pilih, kalau kita lihat 7-7-nya itu benar, nggak ada yang nyeleneh artinya, saling menguatkan. Saya pernah tes, karena saya berfokusnya ke sana, saya pernah dalam kajian menjawab orang-orang yang menyerang Islam dari perbedaan bacaan tadi. Kita kan sampai 7, yang disebut tadi kan ini 2, Malik Yaumiddin dengan pendek dan panjang. Kalau yang panjang berarti ada alifnya di belakang ma, makanya panjang. Ada yang bacaan yang lain itu dipersoalkan mereka, menyatakan bahwa Al-Quran itu bisa beda-beda. Karena kita ngaku Al-Quran itu kan satu, Al-Quran satu kan, tapi dinyatakan beda karena mereka menyerang untuk menjatuhkan bahwa Al-Quran itu tidak satu, tapi kita satu, tapi cara bacanya yang beda. Dan ketujuh-tujuhnya cara bacanya, maknanya tidak ada yang nyeleneh, tidak ada yang salah. Sama seperti Malik Yaumiddin tadi, yang satu artinya pemilik, yang satu raja. Dua-dua sama, nggak ada raja ketika nanti di akhirat. Jadi dalam hal ini kita yang udah tahu, cukup kita tidak ikut mencibir, tidak ikut mengejek. Kalau bisa kita sampaikan, setidaknya doakan dalam hati, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya untuk belajar lebih dalam lagi. Kan gitu. Iya, kembali ke doa. Kalau bisa kita sampaikan, kita ajari, sampaikan. Kalau nggak bisa, doakan. Karena kita menyampaikan sesuatu itu kan kadang belum tentu kena sama orangnya. Belum lagi sampai keluar ucapan kita, tahu apa kau? Enggak. Sekali tahu, baru sekali dengar kajian berani kau ceramai aku. Kalau nggak bisa, silakan doakan dalam hati. Itu saja, mungkin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada salah, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.